Kenapa negara Nordik ini dalam 50 terakhir ini bahkan bisa lebih dari Inggris? Kenapa? Karena orang Nordik ini, negara-negara Nordik tadi, itu sudah bisa membedakan yang mana wilayah private dan wilayah publik. Dan mereka sudah melatih kecerdasan emosional sejak kecil. Ternyata banyak hubungannya tadi ketika dibilang negara anti korupsi atau korupsi yang paling rendah, ternyata berimplikasi dia pelayanan publik paling tinggi, warga paling bahagia ternyata ya, bayar pajak tinggi. Artinya memang tidak bisa dilihat satu sisi ya. Tingkat angka kemiskinannya juga rendah. Pasti rendah kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat di channel YouTube Kito TV. Nah, teman-teman sekalian, dalam rangka menyebarkan virus-virus anti korupsi, kita akan belajar kembali mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tema-tema anti korupsi. Dan kali ini di Obrolan Rakyat kali ini kita akan sharing belajar dari negara-negara yang tingkat korupsinya rendah. Dan alhamdulillah di Obrolan Rakyat kita episode ini sudah hadir masih setia Bung Imran Hasim SHI Mhan, ASN Bapas Provinsi Bengkulu, calon penyuluh anti korupsi dari KPK. Kemudian yang kedua narasumber kita adalah Agri Baskara SH LLM. Saya nggak tahu ini benar nggak penyebutan LLM ini, karena LLM ini alumni dari luar negeri. Beliau baru pulang dari Inggris 1 tahun kuliah magister ya di Inggris itu di University of Leeds. Ya, kalau ada klub bola itu Leeds United. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Bung Agri sudah bisa sharing bagaimana cerita tentang Inggris terkait dengan apakah terkait dengan anti korupsinya, terkaitannya dan lain sebagainya akan kita nanti bercerita. Nah, yang pertama kita ke Bung Imron dulu. Ini tema kita yang kedua Bung Imron. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana negara-negara, terutama negara-negara luar ya, yang tingkat korupsinya rendah. Mungkin Bung bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Bang Melian Sori. Kita melanjutkan 15 seri ya, 15 Betul. seri diskusi kita tentang materi dasar dari anti korupsi. Nah, itu memang salah satu materinya adalah bagaimana role model negara yang anti korupsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari negara yang tingkat korupsinya amat rendah. Jadi ada 15 materi dasar anti korupsi, salah satunya hari ini. Kemarin kita udah bahas tentang tujuan pemberantasan korupsi ya Bang. Betul. Di sesi pertama, nanti coba dilihat aja di channel Bengkulu Kito ya. Kito TV. Kito TV ya. Kito TV. Ini Bang Mel nih. Nah, hari ini kita berkesempatan belajar dari negara yang tingkat korupsinya amat rendah. Ada 3 negara yang korupsinya amat rendah, itu Finlandia, Selandia Baru, dan Denmark. 3 negara itu ya? 3 negara itu. Apa saja sih sebenarnya yang bisa membuat negara-negara itu rendah, komitmen dia terhadap anti korupsi itu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama, mereka itu nilai dasar rakyatnya menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Itu nomor 1. Nah, contohnya gini, Menteri Keuangannya itu ya, Finlandia Katri Kulmuni yang mengundurkan diri karena menggunakan uang pajak untuk mendanai pelatihan public speaking anaknya. Nah, itu dia langsung mundur aja gitu ya, nggak ini. Gitu. Nggak menunggu demo. Nggak nunggu demo berjilid-jilid gitu, dia nggak. Langsung dia tahu. Karena apa tadi? Karena memang nilai dasar kejujuran itu ditanamkan bener di Finlandia, sehingga itu ya mendarah daging lah ya, sehingga itu menjadi sebuah karakter dan kebiasaan gitu. Nah, yang kedua, Finlandia ini punya undang-undang prosedur administrasi dan undang-undang hukum pidana. Finlandia menerapkan undang-undang tersebut untuk menjamin pejabat publik bertindak adil dan tidak memungut biaya dalam memberikan pelayanan. Jadi seluruh pelayanan warga di Finlandia itu benar-benar free gitu, yang nggak ada ditarik biaya. Dan terakhir, mereka terdapat sistem integritas nasional. Integritas itu dinasionalkan sebagai sebuah sistem, ya nggak malu-malu gitu ya menyebut bahwa gue orang Finlandia, gue berintegritas. Nah, kira-kira gitu ya mereka. Sistem ini digunakan untuk mencegah praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa, baik pada sektor bisnis maupun pemerintahan. Nah, kira-kira itu. Mereka peringkat 1 ya, Finlandia ini peringkat 1 di red berapa? Yang dirilis 15 negara yang anti korupsi gitu atau korupsinya rendah. Ya. Itu si Finlandia ini di peringkat pertama. Kemudian peringkat keduanya ada Denmark, dan peringkat ketiganya itu ada Selandia Baru. Nah, kalau di Denmark juga ada 3 hal yang menarik Bang. Kenapa dia bisa begitu? Denmark itu memberikan akses informasi pelayanan publik, sistem peradilan yang independen, dan mendorong integritas pejabat publik. Menempatkan lembaga seperti KPK itu di tiap lembaga pemerintahan.
Setiap instansi itu ya. Ada KPK-nya. Nah, itu bayangkan aja lah ya, setiap kantor kita tuh ada ruangan khusus KPK-nya gitu ya. Kira-kira jaga di Jadi situ. setiap hari diawasi ya. Nah, jadi setiap ruang pelayanan publik di Denmark kalau ingin melapor ada ini langsung nggak jauh-jauh gitu ya. Langsung ada perwakilan kantor KPK-nya di situ. Di situ gitu. ya. Kemudian punya fasilitas hotline pelaporan korupsi terbuka untuk publik 24 jam dan setiap pejabat publik di Denmark wajib mengikuti pelatihan anti korupsi sebelum dia mengisi jabatannya. Itu hal-hal yang dilakukan di Denmark. Nah, untuk negara ketiga yang kemudian tiga besar gitu ya yang korupsinya rendah itu Selandia Baru. Dia punya ketegasan yang pertama menjunjung tinggi sikap menghormati hukum, transparansi oleh pejabat publik dan menutup pintu korupsi dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Nah, itu menjadi kekuatan tiga negara ini yang kemudian menjadikan mereka bisa di peringkat atas sebagai negara-negara dengan anti korupsi. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia ya kan? Peringkat berapa nih Indonesia gitu kan? Dari sekian ratus negara itu nanti kita juga akan bahas tuh. Bagaimana penetapan negara-negara yang anti korupsi itu pakai apa sih, Bang? Ah, itu nanti ada di sesi khusus, Bang. Kita akan bicara tuh tentang peringkat dunia Indonesia, pakai apa skalanya, bagaimana cara mengukurnya. Itu nanti mungkin di sesi berikutnya itu ya, Bang ya. Itu tadi, Bang. Kemudian yang menarik tadi berarti saya masih ke Bang Imron, berarti Finlandia tadi itu dia juga fokus juga terhadap pelayanan publik tadi ya. Nah, itu yang paling penting kan? Iya. Pelayanan publik di Finlandia ini udah nggak pakai biaya lagi gitu ya. Karena kita tahu juga bahwa Finlandia punya penarikan pajaknya gitu ya. Ketaatan pajak warganya juga tinggi, Bang. Nah, itu juga berimbas mungkin ya kepada pelayanan publiknya gitu ya. Pajaknya udah masyarakatnya berintegritas, bayar pajak juga taat, pemerintahnya juga mengembalikan begitu gitu ya. Jangan sampai dibalik-balik gitu ya. Maksudnya kita dituntut taat pajak ya. Kita dituntut bayar-bayar listrik segala macam taat. Tapi giliran kita mau ngurus misalnya kebutuhan kita sebagai publik, mengakses pelayanan publik, malah banyak gangguan di sana sini kan. Nggak boleh begitu kan. Itulah pelayanan publik kenapa harus benar-benar mengutamakan, namanya aja pelayanan bagi publik kan. Publik yang sudah bayar pajak, publik yang sudah harus dilayani ya. Gitu, Bang. Sehingga pelayanan publik itu tidak ada unsur korupsinya atau harus gratifikasi dulu, harus memberi sehingga dapat pelayanan yang lebih kan gitu kan. Di Finlandia mungkin tidak seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke Bang Agri Baskara ini kan karena udah barusan pulang dari Inggris kan, mungkin bisa cerita juga dan melihat bagaimana negara kita lalu kemudian juga setelah ke Inggris seperti apa potret mungkin anti korupsi, tingkat korupsinya dan sebagai pengamatan dari Bung Agri. Ya, terima kasih atas karena sudah diundang di sini. Siap. Saya. Jadi saya baru pulang dari Inggris itu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya. Dan sebagai orang Indonesia yang lahir, besar dan belajar dan tumbuh di Indonesia, ketika datang ke negara yang sangat besar di Eropa di Inggris yang sangat maju, itu kita melihat bahwa ekspektasi kita sangat tinggi. Wah, ini pasti negaranya hebat luar biasa. Ya. Tapi waktu kita belajar di sana, saya belajar Criminal Justice and Criminal Law di University of Leeds. Ternyata kehebatan negara Inggris itu dalam pemberantasan korupsi itu tidak dibangun dalam waktu singkat, tapi butuh proses yang panjang. Jadi di kelas itu kita belajar bahwa Inggris itu bagus dalam pemberantasan korupsi itu baru dalam 50 tahun terakhir. 50 tahun terakhir ya. Inggris itu umurnya sudah sangat tua, negara yang sangat tua, sejarahnya sangat panjang, tapi bebas dari korupsinya sangat rendah itu dalam 50 tahun terakhir. Hal yang menarik ketika saya di sana, yang membedakan dari Indonesia adalah kita kan sangat, untuk tidak korupsi semuanya harus transparan. Ya, betul ya. Tapi kan apa sih standar transparansi pelayanan publik dan keuangan? Itu kan masih blur kita. Kalau di sana sangat transparan. Misalnya gini, membahas uang di Indonesia itu hal yang tabu. Ya. Berapa anggaran, berapa gaji, itu hal yang sangat tabu. Ya, betul ya. Waktu saya ke Inggris, ini saya sharing apa yang saya alami di sana. Semua yang berhubungan dengan uang itu semua orang boleh mengakses dan semuanya itu dikasih tahu di awal. Misal, sewaktu saya tinggal di asrama,
di wilayah kampus, bukan di asrama tapi punya pribadi tapi disewakan untuk mahasiswa di lingkungan asrama. Kemudian ada teman yang berkeluarga, dia tinggal di lingkungan perkotaan dan itu harus membayar pajak ke City Council. Waktu dia bayar pajak, saya tidak bayar pajak karena saya tidak mengambil akomodasi untuk family. Saya sendiri waktu itu di Inggris. Nggak ngajak keluarga ya? Tidak ngajak keluarga. Nah, teman saya mau membawa keluarga, dia membayar pajak ke City Council. Dan di pajak itu sudah jelas dia bayar berapa. Dan dari pajak yang dibayarkan itu langsung keluar tuh presentasi untuk kepolisian berapa. Ini anggaran untuk kepolisian. Ini anggaran untuk air. Ini anggaran untuk kebersihan. Jadi misalnya dia bayar setahun itu 50 pound sterling. Misalnya 10% untuk anggaran keamanan kepolisian. Berarti dari situ udah kelihatan, oh ini anggaran ini untuk kepolisian. Ini untuk pemadam kebakaran. Ini untuk asuransi misalnya. Jelas. Jadi kalau kita bayar pajak, saya bayar pajak nih. Saya beli barang, bayar pajak. Saya kerja, bayar pajak. Belum tahu nih pajak saya kemana nanti. Lari kemana? Lari kemana? Kalau di sana bayar pajak, yang membayar itu sudah tahu di saat dia bayar. Uang saya kemana ini sudah tahu. Akan dimana Dia jadi sudah tahu. Bayangkan yang membayar ini sudah tahu dia uangnya akan kemana. Bagaimana dengan instansi yang menerima pajak? Jadi dia sudah jelas. Oh, pasti saya, sudah jelas ya. Pasti sudah jelas. Sehingga ada kepuasan ya. Ada kepuasan. Ya, betul. Dan mereka sangat melayani komplain. Jadi di sana itu bahkan waktu makan ke restoran, kita ada pajak makanan di sana. Itu kita harus tanda tangan dulu, kamu ada alergi apa atau tidak misalnya. Kacang, ada alergi seafood gitu. Karena apa? Karena waktu kita makan di sana, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, kita bisa menuntut restoran itu. Oh iya, bahkan dari sisi kesehatan iya, gitu. Dari sisi kesehatan seperti itu. Misalkan kita makan seafood, lalu kita alergi, itu rumah makannya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Makanya harus ditanya dulu. Tanya dulu. Anda alergi seafood nggak? Oh, saya tidak alergi seafood. Anda harus tanda tangan dulu. Kalau di Indonesia mati kendala situ. Iya. Makanya di sana. Iya. Jadi istilahnya adalah bahkan orang yang sangat korup ketika ditaruh di sebuah negara yang sistemnya tidak korup, itu nggak bisa korupsi. Iya, betul. Ya. Saya mengutip dari kata-kata Mahatma Gandhi, karena Mahatma Gandhi ini kan orang yang sangat berpengaruh dalam kemerdekaan India dan pengaruh India sangat besar lah di Inggris. Dan dikenal bijak juga. Ya? Dikenal bijak karena bahkan Perdana Menteri Inggris sekarang orang India. Orang India. Dan India banyak sekali di sana. Karena sejarahnya panjang, itu bagaikan Indonesia dengan Belanda lah. Sejarahnya panjang dalam dunia masa lalu kan, penjajahan masa lalu. Orang itu tidak menjadi baik karena dirinya sendiri, tapi dipaksa oleh sistem. Dan Mahatma Gandhi ini belajarnya di Inggris. Dia belajar hukum di University College London, UCL di London. Jadi di sana tuh terasa bahwa sistem itu membuat kita harus tidak bisa korupsi. Jadi pengen korupsi pun nggak bisa. Dengan sistem yang diciptakan tadi. Dengan sistem yang diciptakan tadi. Kita di Indonesia misalnya rajin buang sampah sembarangan nih. Buang sampah lah di sungai, buang sampah lah di jalan. Di sana sistemnya sangat bagus. Buang sampah, kita langsung di-report. Ini ada orang Indonesia nih di kosan sampahnya sering buang sembarangan, itu bisa di-report. Bisa di-report. Mungkin pakai CCTV itu mungkin. Atau ada sistem warga bisa mereport. Jadi kalaupun tidak ada CCTV bisa di-report. Misalnya ini ribut, di-report bisa. Tapi memang di sana juga walaupun bisa di-report, kepolisiannya datang juga nggak yang kamu melakukan kesalahan, kamu harus ditangkap, kamu harus dipersekusi. Enggak. Mereka sangat, nah ini yang bagus di Inggris. Inggris itu terkenal dengan polisinya yang ramah dan lucu-lucu. Lucu-lucu. Mobil polisinya lucu-lucu, hitam putih seperti panda. Bajunya pun lucu-lucu. Jadi ada kotak-kotak hitam putih kayak jadi polisi itu enggak ini istilahnya. Tidak menyeramkan. Tidak menyeramkan. Tidak bersahabat. Jadi kayak sangat friendly sekali. Dan kenapa bisa seperti itu? Salah satunya kalau saya lihat di kampus waktu itu ada job fair yang datang juga kepolisian, datang dari correctional juga, dari probation. Jadi ada pembimbing kemasyarakatan Inggris, itu dia buka job fair di kampus. Itu
Jadi setiap orang mahasiswa itu kalau tamat di sana tidak bingung cari pekerjaan. Karena setiap tahun kampus itu memberikan suatu departemen di mana mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi seluruh instansi pemerintahan swasta itu datang ke kampus. Silakan kamu lamar pekerjaan di sini. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang orang Inggris maupun orang Eropa yang studi di sana tidak dengan beasiswa, karena kalau beasiswa harus pulang ke Indonesia atau pulang ke negara masing-masing. Mereka dapat pekerjaan bahkan sebelum mereka wisuda. Jadi sudah ada ini yang Jadi mereka semester awal di sana langsung job interview, langsung dikasih tahu ini gajinya sekian, kerjanya ini. Mereka apply, bahkan sebelum wisuda mereka sudah kerja. Jadi banyak warga negara Indonesia yang dia tidak beasiswa itu langsung dia kerja di sana, nyaman. Ada juga, ya? Ada juga ya. Ada juga yang tidak dengan beasiswa langsung kerja pun ada. Langsung kerja di situ. Bahkan ya? belum tamat. Karena job fair-nya sistemnya sudah sangat bagus. Jadi tidak ada juga yang tamat susah cari kerja, ada juga di sana karena sekarang lagi krisis di Inggris. Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang prestasinya bagus dan punya pengalaman akademik yang baik dan praktek lapangan yang baik, mereka langsung dapat pekerjaan bahkan sebelum tamat. Tidak bingung lagi ya. Tidak bingung lagi. Dan gajinya sudah ketahuan, proyeksinya selama 5 tahun apa itu udah ketahuan di sana. Itu yang membedakan Indonesia dengan negara Inggris. Jadi memang negara itu hadir istilahnya. Negara itu hadir dan saya lihat dalam mengumpulkan uang. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Imron tadi, oh negara yang paling anti korupsi itu Finlandia, Denmark, Selandia Baru. Kemudian kalau kita lihat indeks negara yang bahagia, Finlandia pun nomor 1 lagi. Nomor 1 dia. Denmark pun nomor 2 lagi. Inggris pun masuk 10 besar. Dan negara-negara ini punya karakteristik yang mirip. Saya lihat negara maju di Eropa itu dalam mengumpulkan uang, sifatnya sangat kapitalis. Sangat kapitalis. Contoh, kenapa polisinya bisa bagus, kenapa pelayanan publik bisa bagus? Dia ada jaminan asuransi kesehatan kayak BPJS di Indonesia, tapi namanya NHS. Itu sangat bagus di sana. Jadi kalau saya sakit, saya hubungi NHS, saya nggak perlu nunggu di rumah sakit. Yang saya lakukan adalah saya sakitnya apa? Nanti ditelepon gejalanya ini. Oh, ini perlu datang atau tidak? Kalau perlu datang, nanti bikin jadwal, kamu datang nanti jam 2. Jadi nggak ada tuh nunggu di rumah sakit, nggak ada. Nggak ada ngantri. Nggak ada ngantri. Jadi time is money itu bukan berarti orang Inggris, orang Eropa, negara maju itu menganggap mata duitan, enggak. Mereka menganggap Menghargai waktu itu. Menghargai waktu. Betul ya. Daripada kamu nunggu di sini, lebih baik kamu bikin janji, nanti jam 2, kamu langsung dilayani. Nah, begitupun dengan dosen. Oh, kamu nanti nggak ada tuh ceritanya ngejar-ngejar dosen tuh nggak ada. Jadi dosen, Pak saya pengen bimbingan ini. Oh iya, saya punya jadwal. Jadi dia kasih tahu jadwal saya 1 minggu ini. Kamu silakan pilih hari apa. Janjian itu. Janjian. Ya? Betul. Ya. Jadi waktu datang, mahasiswa selanjutnya sudah selesai, saya udah masuk ke waktu saya. Oh ini waktu saya nih, masuk saya di situ. Jadi nggak ada buang-buang waktu di sana, nggak. Mereka time is money itu maksudnya waktu itu sangat berharga. Dan kemudian kembali ke NHS tadi, kenapa bisa bagus? Banyak sektor yang dikuasai pemerintah tapi dikelola oleh swasta. Di Inggris itu? Di Inggris. Termasuk kepolisian, termasuk kesehatan, termasuk penjara. Jadi itu lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah tapi dikelola oleh swasta. Jadi perekrutan itu yang datang ke kampus itu seperti pihak ketiga gitu. Kayak outsourcing lah. Iya. Jadi tiga kan. di saat jadi keuntungannya adalah di saat outsourcing ini tidak bagus, pemerintah tinggal ganti ke perusahaan yang lain. Jadi mengelola negara itu sangat kapitalis sekali mereka. Oh, penjara dikelola oleh perusahaan ini. Oh, perusahaan ini kurang bagus. Kami punya standar ini tidak memenuhi. Kami cari perusahaan lain. Nah, sementara pihak yang memenuhi standar. Sementara pihak swastanya di Inggris itu mungkin tentu dia harus profesional juga kan? Profesional. Jangan sampai dia di putus kontraknya semacam begitu ya. Sehingga baik perjalanan pelayanannya kan. Kenapa bisa baik? Karena ada kompetisi di sana. Swasta itu berkompetisi dengan swasta yang lain. Jadi misal saya merekrut pegawai kesehatan untuk asuransi kesehatan. Saya swasta. Di saat saya merekrut dengan tidak bagus dan sumber daya dikelola tidak bagus, otomatis pemerintah tidak
tidak akan mengganti saya dengan yang lain. Betul ya. Iya kan? Kompetitif istilahnya. Kompetitif. Dan memang ada istilah bahwa competition will create quality. Di saat tidak ada kompetisi, itulah namanya monopoli menjadi jelek kan. Di saat kita dimonopoli oleh satu ini ya. satu kekuatan yang besar, ya karena tidak ada kompetisi, kenapa saya harus berbenah? Dan bisa jadi juga, Bung, pemerintahnya pun menjaga integritas. Misalkan gini, ini yang mengelola di katakanlah pihak swasta tadi mengelola, dia bagus, tapi ada pihak swasta yang lain yang kemudian dia main ke pemerintah, nyogok pemerintah, akhirnya yang bagus ini dibuang, sementara yang tidak bagus masuk. Nah, di Inggris itu mungkin menjaga itu anti sekali dengan itu mungkin kan? Jadi gini, kita kalau berbicara integritas, sumber integritas ini apa dulu? Ada yang bilang, oh integritas ini sumbernya karena dia memegang nilai-nilai leluhur tertentu misalnya kan? Atau memegang nilai-nilai keimanan. Keimanan tertentu. Ya. Nah, masalahnya adalah orang itu tidak bisa orang itu dikasih tahu terus berintegritas. Manusia, misal gini, jangan membuang sampah sembarangan. Dari zaman puluhan tahun itu, Ya, zaman nenek moyang jangan membuang sampah sembarangan. Orang masih membuang sampah sembarangan. Betul. Jangan korupsi di mana-mana, jangan pungli di mana-mana. Kita dapati masih banyak korupsi di mana-mana. Bahkan pungli di mana-mana. yang bicara anti korupsi di partai tolak korupsi, dia korupsi juga gitu kan. Saya nggak bilang ya. Iya. Itu gambaran ya. Itu gambaran. Ya. Berarti orang itu tidak berubah cuman karena dikasih tahu. Jadi misalnya di integritas kamu, punya integritas dong kamu, jangan pungli dong kamu. Kemudian orang itu menjadi anti korupsi, tidak bisa seperti itu. Orang itu mempunyai integritas satu karena dia punya sistem yang rapi. Sistem tadi. Jadi sebelum mereka membuat privatisasi, membentuk instansi ini menjadi bukan wilayah private lagi, menjadi wilayah publik swasta. Mereka sudah membuatkan sistem ini bagaimana caranya pemerintah ini tidak disogok. Salah satunya adalah dengan gaji yang tinggi. Jadi di Inggris itu, ketakutan Inggris setelah Perang Dunia Kedua itu ada dua hal. Satu, korupsi. Dua, mereka takut punya sistem yang jelek. Karena setelah menang perang, tapi hampir kalah juga Inggris ini waktu Perang Dunia Kedua kan, kalau tidak dibantu Amerika. Jadi 1960, 1970 masih struggling. Kalau kita belajar, waktu saya belajar di kelas itu masih struggling, masih sulit Inggris itu berhadapan dengan menemukan pola yang tepat. Bagaimana caranya memberantas korupsi. Akhirnya yang mereka lakukan pertama kali adalah menaikkan gaji-gaji orang yang berada di sektor pemerintahan. Kemudian kedua, mereka lembaga-lembaga negara yang dikuasai negara itu diswastakan. Misalnya mengelola gas, mengelola minyak, mengelola bahkan penjara, asuransi kesehatan. Akhirnya swasta ini berkompetisi, akhirnya terpilihlah swasta-swasta yang bagus. Yang akhirnya oh ini untung, ini enggak, ya kalau enggak untung ya disingkirkan sama pemerintah, kontraknya dihabiskan. Yang ketiga, mereka membuat suatu lembaga anti korupsi. Seperti yang ada di Indonesia pada saat ini. Semacam KPK ya. Semacam KPK. Jadi waktu saya diskusi dengan dosen, bagaimana dengan di Indonesia? Nah ini agak dilema ini. Dilema. Tapi yang harus kita pikirkan adalah kelas itu ruang bebas berpikir dan bebas memberitahu karena ini ruang akademis. Jadi waktu saya membahas tentang korupsi ya memang saya compare. Wah Indonesia yang terjadi seperti ini, solusinya seperti ini. Wah ini masih negara baru. Inggris pun menganggap ini negara baru. Kalau ada korupsi pun ini bukan hal yang sudah diduga. Sudah diduga karena Inggris pun mengalami masa-masa seperti kita tuh Inggris mengalami. Kayak misalnya penegakan hukum yang sulit, pungli di mana-mana Inggris tuh mengalami. Gitu kan. Jadi tapi waktu saya diskusi dengan dosen, saya jelaskan, oh apa langkah-langkah yang diambil Indonesia? Indonesia punya lembaga pemberantasan anti korupsi sekarang. Terus anggaran sudah mulai transparan. Kita bisa nih ngecek Bang Imron ini kalau jadi pejabat bisa dicek ini. Kekayaan Bang Imron berapa nih udah bisa dicek. LHKPN ya. LHKPN udah bisa dicek ini. Kemudian kita bisa membuat laporan misalnya. Masyarakat bisa melihat, wah ini jalan bolong, saya bikin laporan. Ini sudah bisa sekarang kan. Seperti itu kan.
Soal ditanggapi atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting bikin laporan dulu udah bisa. Soal laporan pejabat tadi ternyata banyak yang bohong juga misalkan. LHKPN itu urusan belakangan. Yang penting sudah bisa tapi dulu. Sistemnya sudah ada ya. Tapi sistem sudah ada. Kadang Indonesia terlalu dini mengatakan program ini jelek. Misal LHKPN ini tidak efektif. Yang penting ada dulu. Kan dulu tidak ada. Ya, betul. KPK jelek. Ada dulu, yang penting ada dulu. Nanti lama-lama dibenahi. Dan Inggris mengalami hal itu. Ingat Inggris tadi 50 tahun baru tingkat korupsinya bagus. Korupsinya bagus ya. Iya. Tingkat angka korupsinya rendah itu 50 tahun. Dia masuk 10 besar. Kemudian kalau dilihat kemiripan antara Finlandia, Denmark, Selandia Baru. Kalau Selandia Baru agak jauh nih karena di bawah Australia kan. Nah, Finlandia, Denmark, Swedia, Inggris ini agak dekat-dekatan nih, masih di Eropa. Mereka dari pendidikan seperti saya bilang tadi, orang itu tidak bisa anti korupsi cuma dinasihati, harus dilatih. Harus dilatih ya. Korupsi itu bukan terlahir dari kegagalan berpikir kognitif. Jadi misal ada anak matematikanya jelek, ini calon koruptor, nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Iya, karena yang jenis matematika pun korupsi ada. Ada ya. Iya, jadi kalau zaman dulu orang berpikir, wah ini padahal pejabat, padahal orang pintar kok korupsi. Karena kognitif ini kan, kecerdasan itu kognitif. Padahal ustadz misalnya kan, padahal dia jenius, itu kognitif. Korupsi Padahal dia sudah kaya. Padahal dia sudah kaya. Korupsi ini adalah kecerdasan emosional yang rendah. Dan itu yang sudah dipahami negara-negara Nordik. Negara Nordik ini kan Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Inggris. Inggris tidak Nordik tapi lebih tua lah dari negara-negara Nordik. Tapi yang mencengangkan ini negara Nordik. Kenapa? 4 negara ini 1960 ini jauh lebih jelek dari Indonesia. Kenapa? Karena ini negara Viking. Viking itu orangnya besar-besar. Kalau lihat film-film Viking ngeri-ngeri lah, ngeri-ngeri lah. Indonesia ini negara bermartabat, ada kerajaan yang enggak yang ada beretika, ada tutur krama gitu kan. Viking itu enggak ada tata krama lah. Kalau di film-film itu Viking rimba. Hukum rimba. Sangat kejam, orang Viking itu sangat kejam. Senjatanya ngeri-ngeri senjata. Ngeri-ngeri. Iya. Tapi mereka berhasil. Kalau Inggris mungkin sudah diprediksi karena sejarah Inggris sangat panjang dan memang mannernya terkenal bagus kan. Viking ini luar biasa. Kenapa menarik? Soalnya saya ada teman dari Norwegia, teman sekelas itu. Kenapa negara Nordik ini dalam 50 terakhir ini bahkan bisa lebih dari Inggris? Kenapa? Karena orang Nordik ini, negara-negara Nordik tadi, itu sudah bisa membedakan yang mana wilayah private dan wilayah publik. Dan mereka sudah melatih kecerdasan emosional sejak kecil. Kecerdasan emosional itu, kamu jangan mencuri ya. Anak kecil diomong jangan mencuri setiap hari. Bisa jadi dia mencuri besoknya. Kalau tidak dilatih. Jadi mereka itu, kami selain ngasih tahu, anak kecil itu dilatih untuk tidak mencuri. Jadi ada HP. Ini HP, ini wilayah private. Ini tidak boleh dipegang oleh siapapun. Bahkan kalau di negara Nordik itu, suami istri itu tidak boleh saling mengetahui isi HP. Karena ini wilayah private. Kalau di Indonesia dituduh selingkuh. Tuduh selingkuh. Ini kenapa nggak boleh dibuka ini? Jangan-jangan. Nah, Indonesia kan suka seperti itu kan. Khawatir dia. Khawatir dia. Jadi dari kecil itu dilatih untuk tidak memegang barang orang lain. Dari kecil itu dilatih untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari kecil itu dilatih untuk menghargai privasi. Jadi ini salah kaprah juga nih. Kalau misalnya kita ketemu orang barat ini cuek, mereka nggak gotong royong misalnya gitu. Padahal orang barat tuh seperti ini. Tapi barat yang bagus lah, negara Nordik, Inggris dan Eropa yang sukses lah. Mereka tuh berpikir seperti ini. Kalau mereka melihat sesuatu yang salah, misalnya ada orang diganggu, mereka nggak langsung, kamu diganggu ya, nanti saya bantu, saya pukul orang yang ganggu kamu. Nggak. Mereka bakal seperti ini. Misalnya ada cewek diganggu di jalan, dia bakal bilang gini. Kamu kalau butuh bantuan, hubungin saya. Kasih tahu saya, dia ganggu kamu, apakah dia ganggu kamu? Karena dia tidak boleh ikut campur urusan orang tanpa minta izin dulu. Tanpa minta izin ya. Minta izin dulu. Kalau kita kan, makanya di sosial media orang Indonesia kan sangat, ini rumah tangganya rusak, ini dasar ini suaminya gini-gini, istrinya seperti ini. Kalau orang Eropa, enggak ya dia. Mereka tidak boleh. Kecuali kalau ada permintaan ya. Kecuali ada permintaan. Bahkan tidak boleh menasihati orang lain tanpa diminta. Nah itu berhubungan dengan kecerdasan emosional.
termasuk tidak boleh mengambil hak orang lain. Jadi tahu saja nggak boleh, apalagi ngambil hak. Dan itu sampai mereka besar. Jadi Nordik itu butuh satu generasi untuk membuat mereka mengetahui yang mana wilayah private dan public, dan itu berhubungan dengan indeks korupsi nanti di waktu mereka besar. Mungkin bisa dijelaskan juga Nordik itu apa maksudnya? Oh, negara Viking dengan Nordik. Kalau Viking udah paham tadi kan? Iya. Kalau Nordik negara Nordik ini maksudnya negara-negara yang hidupnya sukunya Viking, dan itu Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia. Oh gitu ya. 4 negara yang moyang Viking. nenek moyangnya Viking. Itu disebut negara Nordik. Iya. Itu zaman dulu mereka menyembah Thor. Oh, Thor ya. Thor. Karena ada filmnya itu. Ada film. Dewa petir. Nah, itu tuh negara Nordik itu menyembah dewa petir. Nah, gitu. pada saat dulu, kalau sekarang enggak. Sekarang bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Ini luar biasa Bang Imron. Cerita ini kalau kemudian beliau ini menceritakan ke instansi-instansi, ini kan bisa menjadi inspirasi kan, bagaimana budaya orang di luar negeri sehingga tercipta sistem yang baik. Orang tidak korupsi itu susah kan? Susah karena sudah ada sistem yang bagus kan. Nah, Indonesia mungkin perlu belajar. Kita ini banyak sekali aturan-aturan, undang-undang, peraturan ini yang akhirnya membuat pening sendiri kan. Tingkat korupsinya sangat tinggi sekali. Nah, kita sebelum ke Bung Agri lagi, kita ke Bung Imron. Mungkin bisa dirilis juga Bung, 15 negara yang tingkat angka korupsinya rendah tadi ya. Jadi memang yang paling penting dari sekedar kita mengetahui 15 negara itu, Bang Mel, yang paling penting adalah penilaiannya ini gitu ya. Penilaian ini kan ada IPK ya, Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh International Transparency. Itu internasional, mereka itu mengukur tingkat korupsi sebuah negara, dilihat bagaimana terhadap pelayanan publik, bagaimana terhadap sektor swasta begitu. Nah, itu nilainya itu benar-benar 100 sampai 0 ya. Kalau 100 itu udah bersih banget, kalau 0 itu korup banget gitu. Sampai ke bawah itu korup banget. Nah, ini yang paling penting. Dan ini juga harusnya menjadi sebuah gengsi negara, boleh juga gitu ya. Atau kita malu ketika misalnya kita berada di peringkat ratusan misalnya. Dari 100 negara misalnya Indonesia kalau nggak salah peringkat 70-an atau 80-an gitu ya. Indonesia gitu kan. Kita kan malu, boleh dong, kita malu dong ya kalau kayak gitu. Karena ini sebuah indikator atau cara mengukur yang paling resmi gitu ya di dunia gitu kan. Bagus ada ini sehingga kita bisa tahu sejauh mana kita harus memperbaiki bersama-sama tentunya negara kita sampai pada misalnya 10 besar. Itu juga saya kira yang dijadikan landasan oleh tadi kalau Pak Agri cerita tentang bagaimana mereka dibentuk emosionalnya gitu, kecerdasan emosi. Mereka yang peringkat 3 ini kan banyak negara Nordik ya, 3 ini kecuali Selandia Baru. Tapi di situ kan kita lihat bahwa pembentukan anti korupsi itu benar-benar lewat kesadaran juga. Mungkin dia juga punya mimpi gitu kan, kapan kita sampai di 3 besar nih peringkat bersih. Udah mulai mau berlomba-lomba gitu dengan pemeringkatan ini sehingga kita menjadi warga yang, dan nggak, ternyata banyak hubungannya tadi ketika dibilang negara anti korupsi atau korupsi paling rendah, ternyata berimplikasi dia pelayanan publik paling tinggi, warga paling bahagia ternyata ya, bayar pajak tinggi. Artinya memang tidak bisa dilihat satu sisi ya. Tingkat angka kemiskinannya juga rendah. Pasti rendah kan begitu. Ketika kebahagiaannya begitu ya, itu rendah. Itu luar biasa bagaimana kemudian anti korupsi ini atau benchmark contoh negara ini bisa menjadi semangat juga sebenarnya buat kita ya kan, untuk kemudian yuklah kita nikmati keberkahan dari Tuhan ini, kekayaan alam yang ada di negara kita yang luar biasa ini. Kemudian bisa dinikmati semua golongan ya, bukan sebagian saja atau sekelompok elit saja atau sekelompok dinasti tertentu ya kan. Kita ingin semua warga negara Indonesia yang punya KTP Indonesia yang merasakanlah keberkahan dari diberikannya Indonesia ini oleh Tuhan kan. Sebagaimana yang dikutip oleh Mahfud MD, pernyataan dari Abraham Samad beberapa tahun yang lalu kan. Jadi dari sisi kekayaan alam saja, tambang saja katanya, kalau tambang cukup itu ditutup celah korupnya tadi, terkait kekayaan alam tadi kan, cukup itu. Saya lupa berapa nilai gajinya betul, itu. Jadi per negara Indonesia itu gajinya itu udah jutaan. Benar. Nah, ketika kami juga pernah Bang nanya itu sama baru tambang saja. Tambang. Nah, pajak Bang. Sekarang itu kan tingkat bayar pajaknya kita tuh kan rendah Bang, Indonesia tuh ya. Yang wajib pajak banyak ya kan, yang bayar yang paling rutin ya PNS karena otomatis dipotong ya. Ya kan. Kami pernah bertanya gitu ya sama salah satu narsum tentang keuangan negara, sumbernya kan satunya pajak. Bagaimana sebenarnya gambaran dirjen pajak gitu ya, orang di pajak
pernah nggak membuat simulasi seperti apa negara kita jika seluruh wajib pajak bayar pajak tanpa terkecuali? Dan kalau Apa kira-kira yang akan kita nikmati? Pajak betul-betul Tidak korup. Tidak korup tadi. Artinya kan? cobalah kita Ya. mimpikan itu. Jangan kita kalau misalnya dengar sosialisasi orang pajak, kita tuh rugi, negara harus taat pajak. Sekarang yuk coba tunjukkan ke kita Indonesia akan jadi seperti apa, kalau semua bayar pajak, semua taat pajak gitu. Kita akan negara seperti apakah kita akan seperti Finlandia, seperti Denmark ini yang misalnya fasilitas kayak wifi gratis di mana-mana ini segala macam, transportasi umum juga kita bisa nyaman. Kita sakit juga kita sehat, benar-benar sehat, bukan tambah sakit kan begitu kan. Itu yang pelayanan publik tadi itu kita enak. Nah itu cobalah, saya juga saran sih orang pajak, coba kasih dong simulasi gitu simulasinya ya. Kalau kita semua bayar pajak tuh ini loh kenikmatannya, sehingga ketika disosialisasikan kepada masyarakat tentang taatlah pajak tuh, kita akan jadi begitu. Jangan digambarkan yang susahnya terus gitu. Ya betul. Jadi simulasi itu penting biar menggambarkan Indonesia itu seperti apa kalau seandainya penjalan pungutan pajaknya seperti ini dan orang-orang petugas pajaknya jujur. Termasuk mungkin KPK juga, lembaga rasuah di Indonesia, yang kalau mereka simulasikan misalkan kalau ditutup semua celah korup tadi, mereka berintegritas dari sektor tambang, itu bisa kemudian penghasilan tambang itu bisa melunasi hutang Indonesia. Betul. Dan juga kalau sekarang itu per rakyat Indonesia itu puluhan juta, setiap bayi yang dilahirkan itu sudah membawa utang negara kan. Sedih, nah kan? Bayangkan kalau kemudian itu semua ditutup, celahnya ditutup, artinya di samping hutang yang bisa lunas, bisa jadi per kepala warga negara ini bisa cita-cita founding fathers, cita-cita undang-undang dasar itu yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan tujuan utama kan daripada negara kita. Dan jadi mudah-mudahan ya generasi mudanya Bung Agri, Bung Imron kalau memimpin Indonesia suatu ke depan ditakdirkan misalkan, artinya bisa mengelola negara ini lebih sejahtera. Kalau sekarang ini pesimis kita untuk negara kita sejahtera dengan budaya korupnya yang sangat luar biasa. Mungkin bisa disampaikan Bung tadi urutannya yang 15 tadi ya. 15 negara ya. Biar pemirsa Kito TV kita tahu juga kan. Nah, ini memang masih didominasi oleh negara-negara yang masih ini ya, negara yang kemudian jauh dari kita. Kita bahkan Indonesia nggak masuk sama sekali di 15 besar itu gitu ya. Ada Denmark, Finlandia, Selandia Baru, itu 3 besar ya Bang ya. Norwegia, Singapura Bang. Singapura, Singapura ini berada di 5 besar Bang. Kemudian Swedia, Swiss, Belanda, Jerman, Irlandia, dan Luxembourg Bang. Luxembourg itu juga di Eropa ya, ya. Itu 15 negaranya Bang. Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, kemudian Swedia, Swiss, Belanda, Jerman, Irlandia, Luxembourg. Hampir mayoritas semua kayaknya ini ya, Eropa ya. Eropa dan ada satu nyelip Singapura. Itu dekat sama kita. Artinya kita juga punya peluang sebenarnya. Kalau bicara topografi atau kewilayahan, ya artinya impossible is nothing gitu ya. Sehingga Singapura aja bisa, mungkin kita juga bisa gitu. Baik, jadi kita ini jauh Bung Agri. Apa saran Anda? Jauh dari tingkat korupsinya tinggi, artinya tingkat anti korupsinya rendah kan? Jadi gini Mas, kalau ingin melihat Indonesia, kan segala sesuatu itu bisa diproyeksi. Diproyeksikan ya, ditargetkan ya. Proyeksi Indonesia ke depan. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita berjalan ke utara, jangan berharap sampai ke selatan. Kalau kita berjalan ke barat, jangan sampai berharap untuk sampai ke timur, karena arahnya sudah beda gitu. Sebenarnya inti dari diskusi hari ini adalah kenapa ada indeks persepsi korupsi, kenapa ada indeks happiness, ada indeks tingkat kebahagiaan di dunia, dan Indonesia juga rankingnya tidak bagus di indeks kebahagiaan. Kenapa ada? Karena data ini ingin menunjukkan, kamu kalau pengen negara kamu bahagia, tiru 3 top negara ini atau 10 besar negara ini. Betul. Itu yang coba disampaikan Bang Imron kan. Negara yang anti korupsi ada 10 misalnya, salah satu Norwegia, Finlandia, Singapura, Hong Kong, Inggris. Terus kita berharap bahwa ingin menjadi seperti negara itu, tapi tidak mengambil langkah-langkah perubahan yang diambil negara itu. Ya berarti kan kita berharap ke utara, tapi jalannya ke selatan nih. Nggak akan sampai. Tidak sampai. Tapi di saat kita melihat Indonesia, kita ingin Indonesia ini jadi negara yang bebas dari korupsi.
Ya gampang, kita lihatlah remah-remah roti negara yang sudah sampai 10 besar tadi. Apa sih yang negara ini sudah sampaikan? Bagaimana negara ini bisa bahagia? Dan indeks negara yang bebas korupsi dengan indeks kebahagiaan itu mirip. Finlandia, Norwegia itu termasuk 3 besar negara paling bahagia di dunia. Dan termasuk negara yang bebas dari korupsi. Karena orang Indonesia itu lemah di kecerdasan emosional. Saya ulangi lagi bahwa Lemah di emotional quotient. orang itu korupsi karena kecerdasan emosional rendah. Misal, kita kan suka bingung, ini gajinya udah ratusan juta, tapi kok masih korupsi? Ini padahal udah profesor, udah doktor, kok masih korupsi? Raymond sudah besar. Masih korupsi Karena juga. itu tidak berhubungan dengan kemampuan Ya, kognitif, betul. kecerdasan emosional. Dan Indonesia ini saya perhatikan, yang membuat negara Eropa itu lebih, mereka berhasil membedakan, ada yang namanya happiness, ada yang namanya pleasure. Happiness dan pleasure. Pleasure, ya. Jadi ada perbedaan besar antara kebahagiaan dan kesenangan. Nah, Indonesia ini gagal melihat yang mana bahagia, yang mana senang. Misal, Indonesia ini termasuk negara tidak bahagia. Bukan kata saya, tapi lihat indeks kebahagiaan di Indeks, ya, dunia. indeks, Indonesia ini rankingnya 86 atau 87 di tahun 2023. Termasuk negara tidak bahagia. Karena negara bahagia itu masuk 30 besar itu negara bahagia. Ya, bagaimana mau 50 ke bahagia? bawah, Penduduknya banyak yang saru kan? banyak yang menderita cari pekerjaan habis Iya, itu bingung. Susah betul. Tempat senang-senang banyak. Tapi tempat senang-senang banyak. Nah, ini benar. Orang luar banyak bersenang-senang Benar. di Indonesia. Benar. Itu bedanya. Nyambung kan berarti kan? Iya. Kalau pengen senang datanglah ke Indonesia. Tapi bukan untuk bahagia. Kenapa? Ada perbedaan besar antara kesenangan dan kebahagiaan, bahagia. tapi orang Indonesia kebanyakan gagal melihat. Senang itu seperti ini. Kita makan pindang patin nih. Ada pindang patin. Ini kesenangan ini, Mas. Bukan kebahagiaan. Kenapa? Karena ini individu. Oh itu ya. Individu. Dinikmati secara individu ya. Mungkin Bang Imran senang pindang patin. Datang orang Inggris, oh ini pindang patin ini enggak jelas ini fish and chips kalau mau. Nah, kebahagiaan antara orang Inggris dengan kebahagiaan orang Indonesia berbeda. Itu pleasure, kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan relatifly sama. Kebahagiaan itu dilihat dari kolektif, Secara bersama ya. secara bersama. Misal, kalau di Finlandia, kalau di Norwegia, kalau di Inggris, abang ninggalkan HP lah di ruang publik, di kereta api. Tinggal. Terus abang hubungi nih pihak kereta api. Saya tadi ketinggalan HP di sini. ya. Kemungkinan besar ini pulang. HP-nya pulang. Dan sudah banyak lah dibuktikan. Ada YouTuber yang tinggal di Finlandia. Saya ketinggalan HP nih di mall. Masih ketemu. Di situ ya. Saya tinggal Hilang di iPad tinggal. Kalau di Indonesia jangankan ditaruh di tinggal di kereta. Abang taruh di sini ke toilet sebentar hilang nih. Dalam kamar diembatnya malah. Dalam kamar pun dibuka, ya kan? Atau misalnya kita punya Oh gitu ya. anak perempuan atau saudari perempuan, malam-malam belum pulang. Kalau di luar negeri, mereka bahagia. Kenapa? Tahu bahwa komunitas akan memperlakukan perempuan dengan baik. Misal masuk ke kereta api itu nggak ada tuh misalnya Sweet gitu ya. di catcalling atau disenggol, dicuil, atau misalnya istrinya lagi hamil nih, itu pasti dikasih kursi prioritas. Atau dipoto maling kan misalnya ya. Iya betul. Kalau di Indonesia kan kita khawatir kalau anak perempuan malam belum pulang, kita khawatir. Atau misalnya tamat kuliah, Itu ya. mereka nggak khawatir tuh anak saya nggak dapat kerja, nggak khawatir. Kenapa? Sebelum tamat dia udah kerja kadang, udah di offer. Itu bahagia itu tadi. Itu bahagia. Kolektif tadi ya. Kolektif. Jadi kalau di Indonesia foto makan pindang terus bikin status Dia bilang bahagia itu sederhana. Ya. Makan pindang sama nasi itu bukan bahagia. Itu Kesenangan pleasure, harusnya. itu senangan. Senang itu Senangan, sederhana ya. harusnya. Senang itu sederhana betul. Sendiri ya. Karena sendiri. Sendiri ya. Tapi kalau happiness itu harus bersama-sama. Oh. Bahagia di saat misalnya saya kehilangan motor, saya lapor, besok laporan sudah jadi, terus dicari orang yang mencuri motor. Nah, itu yang terjadi di Finlandia. Kalaupun ada kasus pencurian gitu kan. Tapi kalau kasusnya makan bersama dipoto kan, alhamdulillah Bahagia. bisa menjamu sahabat-sahabat saya dari timur misalkan itu Oh, iya. kolektif nggak itu? Tetap pribadi juga itu. Itu tetap pribadi, tapi pribadinya banyak. ngumpul. Banyak. Kesenangan orang banyak. Masih Senang, jadi senang. masih lebih mending itu ketimbang yang satu orang tadi ya. dah. Masih mending, Iya, masih mending. Jadi
Gitu ya. Minimal kita dari Masuk akal, sini masuk akal. mengetahui bahwa kebahagiaan itu diciptakan oleh suatu negara. Jadi sistem, bahagia itu sistem. Security-nya bagus. Jadi misalnya sakit nih, saya sakit di Indonesia. Orang kalau sakit di Indonesia dengan sakit di Inggris, ada orang Indonesia di Inggris, dia lagi study, saya tidak sebut namanya, dia lagi sakit dan biaya sakitnya mahal. Tapi karena sakitnya di Inggris dia tenang. Iya. Tenang, tenang mas, di cover semua mas sama negara Inggris. Padahal dia warga negara Indonesia yang lagi study di Inggris. Zaman aman lah, saya asuransi saya semua. Atau misalnya orang Indonesia hamil di Indonesia dengan hamil di Inggris beda. Di Inggris waktu dia hamil, wah itu 2 dimensi, 3 dimensi, ibu anaknya autis atau tidak, itu sebelum lahir sudah ketahuan. Udah ditanya dulu ya. Udah diperiksa, stunting atau tidak, bidannya datang ke rumah terus. Jadi mereka nggak khawatir, karena happiness. Tapi kalau di Indonesia, ngantri sudah banyak lah permasalahannya kan. Belum lagi kalau misalnya dia itu BPJS misalkan, bpjs kesehatan lama itu. Betul. Jadi saya menarik sekali, benar itu di Indonesia ini tadi berkaitan dengan kebahagiaan dan kesenangan tadi kan. Saya baru nyambung. Jadi banyak kita misalkan mendukung, ada beberapa orang itu mendukung kepala daerah misalkan dengan harapan nanti pada saat dia menjabat dia itu ternyata itu kesenangan. Kesenangannya apa yang diharapkan adalah bulan ini mungkin dia dibantu 5 juta. Kemudian dia diberikan mobil secara pribadi. Nah, itu yang dianggapnya bahagia, padahal itu kesenangan kan. Nah, sementara ada harusnya itu kan dibalik kan. Bukan itu secara pribadi dia kesenangan, tapi bagaimana setelah saya dukung you sebagai kepala daerah, tapi pada saat Anda jadi kepala daerah nanti pelayanan rumah sakit ditingkatkan, pelayanan publik diramahkan, taman-taman kota dibanyakkan, dan juga tempat-tempat yang berkaitan dengan publik itu diperbanyak, sehingga kolektif itu menjadi kebahagiaan. Nah sekarang itu di Indonesia adalah bagaimana tim-tim suksesnya itu ingin ada kesenangan, yang penting senang kan, dia dapat uang, dibelikan HP oleh kepala daerahnya. Nah inilah yang harus dirubah mungkin ya. Jadi kalau boleh kita perhatikan, negara 15 besar ini bahagia dulu atau bebas dari korupsi dulu? Yang benar adalah dia bahagia dulu sebenarnya. Bahagia dulu ya? Bahagia dulu. Kenapa? Bahagia itu mengetahui bahwa ini wilayah private, ini wilayah public. Misal, makan pindang tadi private, pleasure, kesenangan. Tapi di saat saya punya pemimpin yang bagus, jalannya bagus, rumah sakit bagus, pendidikan bagus, itu wilayah public. Di negara-negara yang bahagia, yang bisa membedakan wilayah private dan public, yang bisa membedakan pleasure dan happiness, mereka tidak akan pernah menerima pungli. Misal, mereka tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena cerdasan emosional tinggi tadi. Karena bahagia tadi. Dikasih duit, mereka langsung mikir, saya dapat pleasure, tapi saya tidak happy nanti. Kenapa? Kamu ngasih saya uang, berarti nanti kamu udah siap-siap korupsi nih. Kamu ngasih saya serangan fajar buat milik kamu, berarti nanti kamu akan mengembalikan uang ini dengan cara korupsi. Di saat kita menerima uang pungli, di saat menerima uang sogo untuk pemilu, di saat menerima serangan fajar, itu kita sudah memberikan secara tidak langsung memberikan izin kepada orang itu untuk korup. Ya kan? Kos politik kan tinggi kan? Bicara ini di satu sesi lagi. Jadi di Finlandia itu, di negara yang bahagia, tidak akan ditemukan orang datang kandidat ngasih uang, terus uangnya diterima itu nggak akan. Karena mereka memilih bahagia dibanding pleasure. Kalau Indonesia sebaliknya. Mereka lebih memilih pleasure. Kenapa? Pleasure itu dinikmati sekarang. Misal, sebagian besar orang dikasih 200.000, kamu jangan lupa ya melakukan ini, pilih saya misalnya. Atau pungli lah. Kamu berdinas di sini, saya kasih uang, tapi kamu melakukan sesuai keinginan saya. Akhirnya dia menerima uang pungli. Itu pleasure. Tapi kan kalau happiness, saya nerima uang sogo. Terus, berarti kan nanti akan ada juga orang-orang yang nerima uang sogo. Terus saya berurusan dengan orang lain, saya jadi susah. Bagaimana keluarga saya nanti? Susah juga. Akhirnya dia stop. Nggak mau dia. Nggak mau. Karena apa? Saya happy. Dengan alasan bahwa saya mementingkan happiness daripada pleasure. Kalau Indonesia itu dia
terima aja, nanti dia lupa katanya. Kalau dia udah jadi dia lupa, makanya kita nikmati sekarang. Inilah yang keliru kan, ini yang keliru karena dia mencari kesenangan sendiri. Luar biasa Bung Imron, ini dialog kita yang awalnya 15 menit, ini dengan Bung Agri ini kita jadi menikmati kan bagaimana cerita tentang negara di luar sana berkaitan dengan budaya. Nah mungkin langsung closing statement Bang Agri terkait dengan dialog kita hari ini dengan tema belajar dari negara-negara yang tingkat korupsinya rendah. Apa pesan Bung Agri terhadap pemirsa dimanapun berada? Pesan saya adalah anti korupsi itu tidak bisa ditimbulkan dengan slogan-slogan saja, tapi harus dilatih secara emosional. Karena anak-anak Indonesia kalau ditanya korupsi jahat, menerima pungli jahat. Dari kecil sudah tahu, sampai dewasa sudah tahu. Buang sampah sembarangan, jelek. Tapi tetap aja buang sampah sembarangan. Tetap aja nanti pemilu ada sebagian besar mengambil uang untuk memilih seseorang seperti itu kan. Itu harus dilatih dari sejak kecil, kecerdasan emosional. Dan negara yang bahagia, mereka telah sadar betul bahwa masyarakatnya harus cerdas secara emosional dibanding secara kognitif. Makanya kalau di Inggris, orang Inggris itu matematikanya jelek. Makanya ada stereotype orang Asia good at math tuh beneran. Jadi kalau misalnya saya lagi main tenis, itu disuruh ngitung saya terus. Karena kalau orang Inggris ngitung, mereka kalau nggak pakai HP, itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, kayak, wah ini tadi nilainya berapa? Ya? Kalau kita jago. Kalau kita jago ngitung. Indonesia tuh jago ngitung. Itu stereotype. Atau misalnya kembalian. Toko-toko yang kembaliannya jitu, itu toko-toko Asia. Yang punya Cina, yang punya India, itu jitu kembaliannya. Kalau orang yang bule, mereka harus pakai mesin. Jadi kalau mesinnya mati, oh saya nggak bisa ngitung Pak. Saya harus pakai mesin. Atau pakai HP nanti. Tapi mereka sangat, guru-guru di sana, lebih khawatir anak-anaknya tidak bisa menjaga privasi orang lain, dibandingkan anaknya tidak bisa berhitung. Makanya di 9 tahun pertama, umur 9 tahun, mereka itu diajarkan bagaimana caranya untuk menjaga privasi, menumbuhkan kecerdasan emosional, dibandingkan hitung-berhitung. Nah, Indonesia kan kebalik. Ini anak saya bisa ngitung di luar kepala. Lah buat apa? Kerja di Indomaret, anaknya bisa ngitung pakai jari. Yang punya Indomaret lebih percaya sama kalkulator daripada kecerdasan anaknya. Sementara kalkulator harganya 15.000. Gitu kan. Baik. Gitu. Ya baik. Baik, Bung Imron. Mic-nya mungkin bisa diberikan. Nah, closing statement-nya Bung Imron di dialog kita yang sangat menarik kali ini. Luar biasa ya. Kita belajar langsung dari Pak Agri langsung yang mengalami di sana. Jadi kita nggak sekedar ngomong-ngomong aja gitu ya. Sehingga banyak sekali pelajaran tadi yang kita dapat. Ya tentu harapan kita juga mau belajar, mau berubah, mau berbenah, tidak hanya sekedar slogan anti korupsi. Kami pun nanti sebagai penyuluh-penyuluh, misalnya orang penyuluh anti korupsi juga bisa mempraktekkan ini ya, bukan hanya sekedar ini, tapi ini adalah sekecilnya cara untuk kemudian kita merubah bangsa kita gitu. Baik luar biasa. Jadi mudah-mudahan dialog kita kali ini menjadi membuka cakrawala berpikir kan, apa yang disampaikan Bung Imron, apalagi yang disampaikan Bung Agri tadi tentang bagaimana budaya orang luar, sistem yang ada, orang-orangnya. Nah, sehingga ini bisa menjadi gambaran baik itu bagi pejabat publik ataupun bagi rakyat. Bagaimana membedakan antara happiness, bagaimana kesenangan dengan kebahagiaan kan. Dan mudah-mudahan ini kalau dialog ini karena ini publik, kalau dialog kan mudah-mudahan nanti orang KPK menonton ini kan. Bung Imron nanti berkewajiban mengirim dialog ini ke orang KPK. Nanti Bung Agri mudah-mudahan diundang sama KPK untuk berbicara cerita inspirasi di negara luar, terutama di Inggris. Baik, terima kasih Bung Imron dan Bang Agri atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di session berikutnya. Saya Melian Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.